Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-25. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, anak muda bertubuh raksasa itu menggeram. Sementara itu ketiga orang kawannya berdiri termangu-mangu. Mereka tahu benar akan kekuatan dan kemampuan kawannya yang bertubuh tinggi, kekar dan sedikit angkuh itu. Tiba-tiba saja anak muda itu meloncat menyerang. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan. Tangan kanannya menggapai leher Jalawaja, sedang tangan kirinya menggapai leher Suratama. Tetapi anak muda bertubuh raksasa itu salah hitung. Yang mereka hadapi bukan anak-anak muda seperti yang setiap hari dijumpainya di padukuhannya atau di kademangannya. Bukan pula sebagaimana orang-orang yang berada di pasar. Bahkan orang-orang jahat yang berkeliaran di pasar itu, yang dihadapinya adalah Jalawaja dan Suratama, dua orang anak muda yang telah mendalami dasar-dasar olah kanuragan. Karena itu, demikian tangannya terjulur, maka anak muda itu pun segera terpelanting. Jalawaja dan Suratama dengan tangkas menghindari tangan anak muda itu. Namun keduanya pun segera menangkap pergelangan tangannya. Jalawaja pun segera mengisyaratkan untuk melemparkan anak muda bertubuh raksasa itu. Bahkan didorong oleh tenaga anak muda bertubuh raksasa itu sendiri. Dengan demikian, maka anak muda bertubuh raksasa yang tidak menduga akan diperlakukan demikian terkejut sekali, tetapi ia terlambat menyadari bahwa tubuhnya yang besar itu terlempar dengan derasnya. Anak muda bertubuh raksasa itu pun jatuh terjerembab di halaman kedai itu. Wajahnya tersuruk di tanah berdebu, sehingga debu pun melekat di wajah yang basah oleh keringat itu. Dengan cepat anak muda bertubuh raksasa itu bangkit, tetapi demikian anak muda itu berdiri, maka dengan cepat Jalawaja dan Suratama telah menangkap lengannya. Sekali lagi anak muda bertubuh raksasa itu terlempar, sekali lagi ia terjerembab, dan debu di wajahnya menjadi semakin tebal. Pakaiannya yang rapi dan terbuat dari bahan yang mahal itu menjadi sangat kotor. Sementara itu, kain panjangnya terlepas. Anak iblis! Anak muda itu berteriak. Ketika anak muda itu berusaha untuk bangkit, ketika orang anak muda yang lain pun segera berlari untuk melindunginya, Jalawaja dan Suratama berdiri termangu-mangu. Mereka berdua tidak berbuat apa-apa ketika anak muda bertubuh raksasa itu berusaha untuk bangkit, sementara ketika orang kawannya berdiri di sebelah menyebelahnya. Ketika seorang di antara mereka berniat menolong kawannya yang terjerembab itu, maka tangannya pun dikibaskan sambil berkata, "Aku dapat berdiri sendiri, aku tidak apa-apa. Mereka licik dan menyerang sebelum aku bersiap." Suratama tertawa, katanya, "Bukankah kau yang telah menyerang kami lebih dahulu? Bahkan kau sempat berbaik hati memperingatkan agar kami berhati-hati." "Persetan kau!" geram anak muda bertubuh raksasa itu. "Kau telah menyakiti aku.
Itu adalah satu tindakan yang sangat bodoh, karena aku tentu akan membalasmu. Seperti nenek yang membungakan uangnya, maka kau pun harus membayar bunga. Jika kau menyakiti aku dan mengotori pakaianku, maka aku akan melukaimu dan mengoyakkan pakaianmu. Suratama masih saja tertawa. Katanya, "Sudahlah, jangan berkeras. Pulanglah, kau dapat berganti pakaian. Bukankah pakaianmu masih ada beberapa pengadek, sehingga kau tidak akan mengalami kesulitan berganti pakaian sehari 7 kali? Kau semakin memuakkan. Jangan sesali nasibmu yang buruk." "Kenapa aku harus menyesal? Aku bahkan ingin memperingatkan kau dan kawan-kawanmu agar kalian pergi. Jangan ganggu kami. Kami akan berbicara tentang keadaan Kadipaten Sendang Arum sebagaimana kalian katakan. Kami akan minta rakyat Sendang Arum menyadari keadaan yang mereka hadapi sekarang ini." Anak muda bertubuh raksasa itu pun kemudian tidak ingin maju sendiri. Dengan geram ia pun berkata, "Mereka adalah orang-orang licik. Karena itu kita akan menghadapi mereka bersama-sama." Tetapi Jala Wajah pun bertanya, "Apakah batas tentang kelicikan seseorang? Persetan. Jika kalian masih bersikap sangat memuakkan, maka kami akan menghentikannya dengan cara kami." Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu pun menjadi riuh. Ada yang dengan serta-merta pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi ada juga orang-orang yang justru ingin melihat apa yang sedang terjadi di depan salah satu kedai di dekat pasar itu. Pemilik kedai dan pelayannya menjadi kebingungan. Jika 4 orang anak muda itu bertindak bersama-sama, maka kedua orang lawan mereka benar-benar akan mengalami kesulitan. Sementara itu orang-orang yang berkerumun itu pun menjadi berdebar-debar. Kebanyakan di antara mereka mengenal keempat anak muda yang menjadi pemungut cicilan hutang dari nenek mereka. Mereka tidak saja berkawan, tetapi mereka masih mempunyai ikatan darah. Beberapa orang di pasar itu memang mempunyai hutang kepada nenek keempat orang anak muda itu. Hutang yang harus mereka bayar dengan cicilan di setiap hari pasaran. Tetapi perlawanan kedua orang anak muda itu terhadap anak muda yang bertubuh raksasa itu telah membuat jantung mereka berdebaran. Sebelumnya tidak ada orang yang berani melawan mereka. Bahkan petugas yang harus menjaga keamanan dan ketenangan pasar itu pun tidak berani menegur keempat orang anak muda itu. Kecuali mereka memang segan karena kemampuan keempat orang anak muda itu. Nenek anak muda itu adalah seorang yang sangat berpengaruh, seorang yang kaya dan mempunyai beberapa cucu-cucunya itu. Namun tiba-tiba saja ada 2 orang anak muda yang tidak dikenal di tempat itu telah berani melawan keempat penagih hutang yang berbunga tinggi itu. Dalam pada itu keempat orang anak muda itu pun segera berpencar. Mereka akan menghadapi kedua orang lawan mereka dari arah yang berbeda. Tidak ada lagi kesempatan bagi kalian. Kalian harus menerima hukuman mati. Kalian akan kami bawa pulang. Di rumah, kalian akan dapat menjadi bahan permainan yang mengasyikkan barang sepekan. Baru kemudian kami akan melepaskan kalian. Kisanak, berkata Jala Wajah kemudian, sekarang aku ingin bersungguh-sungguh. Akulah yang masih memberi kesempatan kepada kalian. Jika kalian tidak mau ikut melibatkan diri dalam gejolak yang terjadi di Sendang Arum, terserah saja kepada kalian. Tetapi jangan halangi aku untuk berhubungan dengan rakyat Sendang Arum. Biarlah aku berbicara kepada mereka, agar mereka tahu apa yang terjadi di negerinya ini. Seperti yang kau katakan, bahwa Kanjeng Adipati telah terusir dari tahtanya oleh seorang perempuan yang bernama Raden Ayu Reksayuda.
kau akan menjadi pahlawan?" "Ya," jawab Jala Wajah tegas. "Aku tidak merasa malu meskipun kau ucapkan kata-kata itu dengan nada yang miring. Aku memang akan menjadi pahlawan. Semua orang harus menjadi pahlawan menghadapi pemberontakan ini. Yang penting bagi kami bukan sebutan pahlawan itu, bukan untuk disanjung dan diberi tepuk tangan, tetapi aku ingin melakukan apa yang ingin aku lakukan sebagai rakyat Sendang Arum." "Cukup!" bentak seorang yang agaknya umurnya tertua di antara mereka. "Sesali apa yang harus kau sesali? Sudah aku katakan, kalian tidak akan mendapat kesempatan lagi. Seperti kata saudaraku, kalian berdua akan kami bawa pulang. Kami memang membutuhkan barang mainan. Sementara itu, agaknya kalian berdua memenuhi syarat yang kami inginkan." Wajah Jala Wajah menjadi merah. Katanya, "Baik, kita tidak akan saling memberi kesempatan. Sekarang akulah yang akan memperingatkan kalian. Bersiaplah." Jala Wajah pun kemudian memberi isyarat kepada Suratama. Mereka bergeser untuk membuat jarak di antara mereka. Anak muda yang tertua itu pun segera memberikan isyarat pula. Dengan serentak maka keempat orang anak muda itu pun berloncatan menyerang. Tetapi mereka memang salah menilai kemampuan kedua orang anak muda itu. Ketika kedua orang anak muda itu berloncatan, maka dua di antara keempat orang itu pun telah terlempar dan terpelanting jatuh. Ketika kedua orang yang lain masih mencoba menyerang, maka seorang di antaranya telah terlempar pula, justru menimpa kawannya yang sedang berusaha untuk bangkit. Sedangkan yang seorang lagi yang mencoba menyerang Jala Wajah dengan menjulurkan tangannya mengarah ke dada, justru harus mengaduh kesakitan. Jala Wajah menangkap pergelangan tangan itu, sementara kakinya menyerang lambungnya. Tidak hanya sekali, tetapi serangan kaki Jala Wajah itu dilakukan beberapa kali. Ketika kemudian Jala Wajah melepaskan tangan itu, maka anak muda itu justru terhuyung-huyung beberapa langkah surut, kemudian jatuh terlentang sambil menyeringai menahan sakit. Kawannya yang terlempar sebelumnya telah bangkit berdiri. Dengan tergesa-gesa, anak muda yang bertubuh raksasa itu mendekati dan kemudian berjongkok di sebelah kawannya yang kesakitan. "Jangan cengeng," berkata anak muda yang bertubuh raksasa. "Kita harus lebih berhati-hati." Anak muda yang kesakitan itu berusaha untuk bangkit, sementara Jala Wajah berdiri sambil bertolak pinggang. "Jika kalian masih akan melawan, keadaan kalian akan menjadi semakin parah," berkata Jala Wajah. Tetapi keduanya tidak menghiraukannya. Anak muda yang kesakitan itu pun berusaha untuk bangkit berdiri. Sedangkan kedua orang yang bertempur melawan Suratama telah bersiap lebih dahulu. Meskipun punggung mereka terasa sakit ketika yang seorang menimpa yang lain yang sedang berusaha untuk bangkit dengan derasnya, namun mereka pun segera mempersiapkan diri untuk segera bertempur kembali. Sejenak kemudian Jala Wajah dan Suratama sudah harus melayani keempat orang anak muda itu lagi. Tetapi dalam waktu yang terhitung singkat, keempat orang itu sudah terpental. Seorang bahkan mengerang kesakitan. Dua giginya tanggal ketika tumit Suratama tepat mengenai mulutnya. Darah pun mengalir dari sela-sela bibirnya, meleleh ke dagunya. "Gigiku!" desis anak muda itu. "Jangan hiraukan gigimu." "Gigiku!"
Ulangnya, apa boleh buat? Jangan hiraukan gigimu. Kita harus membalasnya. Kau akan mematahkan semua giginya, tidak hanya beberapa. Kau tidak perlu menangisi gigimu yang tanggal. Nanti akan tumbuh lagi. Suratama justru tertawa. Katanya, kau kira orang seumurnya giginya yang patah akan dapat tumbuh lagi? Gigiku memang tidak akan tumbuh lagi. Ada lubang di deretan gigiku. Bangkit, sekarang kita akan mematahkan semua giginya. Anak muda itu mengangguk-angguk. Relakan gigimu yang patah. Tetapi gigiku itu tertelan. Kawannya mengerutkan dahinya, namun kemudian katanya, tidak apa-apa, gigimu tidak akan dapat mengunyah isi perutmu. Kawannya yang giginya patah itu mengangguk lagi. Ketika keduanya melangkah maju mendekati Suratama, maka anak muda yang bertubuh raksasa yang bertempur melawan jala wajah itu terpelanting lagi. Tubuhnya terbanting dengan kerasnya sehingga tulang punggungnya serasa menjadi retak. Kalian tidak akan dapat menyakiti kami. Tetapi jika kalian berkeras untuk berkelahi terus, kami akan menyakiti kalian sekehendak hati kami, bahkan lebih dari itu, berkata Suratama. Apa maksudmu menyakiti kami sekehendak hati kalian itu? Aku akan mematahkan semua gigimu, bahkan aku akan memotong telingamu. Jika kalian masih tetap melawan, aku akan memotong lehermu. Kau tidak akan dapat hidup tanpa leher. Setan kau, aku akan membunuhmu. Jangan berkata begitu, kau menggelitik perasaanku. Jangan menimbulkan keinginan di hatiku untuk membunuh kalian berdua. Karena kesempatan untuk membunuh bagiku tentu lebih besar daripada kesempatan kalian. Kedua orang anak muda itu termangu-mangu. Sementara itu, kedua orang lawan jala wajah pun sudah tidak berdaya lagi. Seorang terduduk kesakitan, seorang yang lain justru duduk tersandar pada sebatang pohon. Kau lihat kawan-kawanmu? Bertanya Suratama. Kedua orang anak muda itu termangu-mangu lagi. Menyerahlah, rawatlah saudara-saudaramu itu. Kedua orang lawan Suratama itu tidak dapat berbuat lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat melawan, apalagi anak muda yang lain sudah dapat membuat kedua lawan mereka tidak berdaya. Namun dalam pada itu, pemilik kedai, pelayannya dan beberapa orang yang berada di sekitar arena perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang merasa senang bahwa keempat anak muda itu pada satu kali mendapat pelajaran, sehingga mereka tidak akan menjadi semakin menyombongkan diri lagi. Atau setidaknya mereka menyadari bahwa mereka bukan orang terkuat di dunia ini, tetapi justru karena mereka tahu siapakah keempat orang anak muda itu, maka mereka mencemaskan nasib kedua orang anak muda yang telah mengalahkan keempat orang anak muda itu. Jika kekalahan mereka didengar oleh orang-orang upahan neneknya, maka mereka tentu akan berdatangan. Sedangkan mereka adalah orang-orang upahan yang tidak berjantung, karena jantung mereka telah terbeli. Kedua orang anak muda yang bertempur melawan Suratama itu pun kemudian mendekati kedua orang saudara mereka yang terbaring kesakitan. Dengan suara yang bergetar, anak muda yang bertubuh raksasa itu berkata, "Bunuh mereka!" "Mana mungkin?" jawab anak muda yang giginya patah 2 buah. "Gigiku patah, mulutku berdarah. Jika aku masih juga melawannya, maka bukan hanya gigiku yang tanggal, tetapi ia akan menanggalkan telingaku. Jika aku masih juga melawan,
maka leherkulah yang akan ditanggalkannya. Jangan takut, mereka hanya menggertak. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri?" Anak muda bertubuh raksasa yang rasa-rasanya sudah tidak dapat bangkit lagi itu pun menggeram, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Kedua orang anak muda yang dilepaskan oleh Suratama itu pun mencoba membantu saudara-saudaranya bangkit berdiri dan berjalan ke tangga kedai itu. Namun apa yang dicemaskan oleh beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu pun terjadi sebelum ada yang sempat memperingatkan agar kedua orang anak muda itu meninggalkan tempat itu. Beberapa orang upahan nenek mereka pun telah berdatangan. Tidak hanya 4 orang, tetapi 7 orang. Bahkan nenek tua yang membungakan uangnya itu pun ikut pula datang. Nenek tua itu telah menyingsingkan kain panjangnya, berjalan setengah berlari menuju kedai itu diikuti oleh 7 orang upahannya. Agaknya seseorang telah melaporkan kepadanya apa yang telah terjadi dengan cucu-cucunya di kedai itu. Sebelum sampai di halaman kedai itu, telah terdengar suaranya lantang. "Mana demit-demit itu, Jalawaja dan Suratama termangu-mangu sejenak. Kepada pemilik kedai yang berdiri dekat pintu kedainya, Jalawaja bertanya, "Siapakah mereka?" "Nenek mereka dan orang-orang upahannya." Jalawaja menggeram. Dengan nada berat Jalawaja bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Suratama?" Suratama itu pun menjawab, "Jika mereka tidak mau mendengarkan kata-kata kita, anggap saja mereka juga telah memberontak, sebagaimana Raden Ayureksayuda. Kita perlakukan mereka sebagai pemberontak. Kita akan memberikan mereka peringatan. Jika mereka tidak mau mendengar, apa boleh buat?" Jalawaja mengangguk-angguk. Dalam pada itu nenek tua yang berlari-lari kecil sambil menyingsingkan kain panjangnya itu telah memasuki halaman kedai itu. Terdengar lagi suaranya lantang. "Mana demit-demit yang telah berani melawan kuasaku di sini itu, Tidak ada yang menjawab. Namun ketika nenek tua itu melihat keempat cucu-cucunya duduk di tangga kedai itu dengan darah di mulut serta wajah yang pucat dan mulut yang menyeringai kesakitan, maka ia pun segera berlari mendekatinya. "Kalian kenapa, anak-anak manis? Demit itu sudah mengganggumu sehingga kalian menjadi sedemikian parah." "Ya, Nek," jawab anak muda yang giginya tanggal. "Mereka berdua adalah orang-orang gila yang sudah mengganggu kami berempat. Kenapa kalian tidak membunuh saja mereka? Kalian tidak dianggap bersalah jika kalian membunuh keduanya dalam sebuah pertarungan." "Jangankan membunuh," jawab anak muda yang bertubuh raksasa. "Untuk melindungi diri sendiri pun kami tidak mampu lagi." "Setan alas!" Nenek tua itu berteriak. Suaranya masih lantang, melengking seakan-akan berputar di sekitar pasar itu. Orang-orang yang berada di pasar telah membenahi dagangan mereka. Jika terjadi sesuatu yang merembet ke pasar, maka mereka akan segera dapat mengambil langkah-langkah pengamanan. "Kalian berdua, anak-anak gelandangan yang kelaparan, apakah kalian tahu siapa aku?" "Tidak, Nek." "Jangan panggil aku nenek. Kapan aku menjadi istri kakekmu?" Sementara perempuan tua itu pun berteriak lagi kepada keempat cucu-cucunya, "Bangkit, kalian harus ikut menangkap mereka. Kalian akan dapat membawa mereka pulang. Ada kurungan besi di kebun belakang. Keduanya dapat dimasukkan ke dalamnya. Kita akan dapat bermain harimau-harimauan." Tetapi keempat orang anak muda itu masih tetap duduk di tangga. "Bangkit pengecut,
Selama ini aku bangga terhadap kalian yang mampu mendukung usahaku. Tiba-tiba kalian tidak berdaya menghadapi dua orang gelandangan yang kelaparan itu. Tetapi keempat orang cucunya itu tidak beranjak dari tempatnya. Dengan demikian maka perempuan itu pun segera memberi aba-aba kepada orang-orang upahannya. Lakukan sekarang, tidak ada yang ditunggu lagi. Demikianlah 7 orang upahannya itu pun segera bergerak mendekati Jalawaja dan Suratama. Kita sudah terlalu lama bermain dengan permainan yang menjemukan ini, Suratama, desis Jalawaja. Ya, sekarang kita tidak perlu lagi menunjukkan permainan gaya apapun. Kita akan bekerja dengan cepat, secepat-cepatnya. Lawan kita menjadi semakin banyak. Mereka agaknya lebih berpengalaman dari keempat anak kucing itu. Ya, karena itu kita harus bekerja cepat. Semakin cepat semakin baik. Suratama mengangguk-angguk, sementara itu beberapa orang telah berhenti di hadapannya. Bersiaplah anak muda, nasibmu kau perburuk dengan kesombonganmu. Suratama tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula Jalawaja yang telah bergeser mengambil jarak dari Suratama. Dalam pada itu baik Jalawaja maupun Suratama tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka berdualah yang mendahului menyerang orang-orang yang mengerumuninya. Ternyata Jalawaja harus berhadapan dengan 4 orang, sedangkan Suratama akan menghadapi 3 orang yang menurut pengamatan mereka agaknya orang-orang itu memiliki pengalaman yang lebih banyak dari keempat orang cucu nenek tua itu. Pertempuran pun segera membakar lagi halaman kedai itu. Orang-orang yang berkerumun agak jauh dari halaman kedai itu masih juga berdiri di tempatnya, bahkan menjadi semakin banyak. Petugas pasar yang harus mengawasi dan mengamankan pasar itu pun ikut menonton dari kejauhan. Mereka tidak berani melerai pertempuran itu. Jalawaja dan Suratama tidak lagi menahan diri. Mereka menyadari jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan pertama, mungkin mereka akan mengalami kesulitan untuk selanjutnya. Karena itu, maka baik Jalawaja maupun Suratama pun segera berloncatan menyerang lawan-lawan mereka. Serangan Jalawaja dan Suratama agaknya telah mengejutkan ke-7 orang anak-anak muda yang berilmu tinggi itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hidupnya memang berkubang dalam lingkungan kekerasan. Karena itu, maka mereka memiliki pengalaman yang cukup luas. Namun yang mereka hadapi adalah anak-anak muda yang terlatih. Tidak hanya sekedar mengandalkan kewadakan mereka, tetapi mereka memiliki kemampuan utuh di dalam dirinya. Segala segi-segi kekuatan dan tenaga telah dilatih untuk dapat dipergunakan jika diperlukan. Karena itu, maka sejenak kemudian pertempuran di depan kedai itu pun semakin seru. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Menurut anggapan mereka, jangankan 7 orang, seorang saja dari antara orang-orang upahan itu telah membuat orang sepasar ketakutan. Apa jadinya anak-anak muda itu? Berkata seorang yang berdiri di sebelah sebatang pohon. Darah muda mereka agaknya masih terlalu muda mendidih, sehingga mereka tidak sempat menilai siapakah yang mereka hadapi. Kasihan mereka, sahut yang lain. Mereka tentu akan menjadi debu. Nenek tua itu menginginkan keduanya tertangkap hidup untuk dibawa pulang. Aku tidak dapat membayangkan
Apa jadinya mereka setelah mereka berada di rumah nenek tua yang cucu-cucunya telah dikalahkan itu? Tidak seorang pun yang dapat menolong, berkata seorang yang lain. Dalam pada itu pertempuran pun telah melebar ketika Jalawajah dan Suratama sengaja mengambil jarak semakin panjang. Dengan demikian, maka keduanya menjadi lebih leluasa. Mereka berloncatan seperti burung sikatan, memburu belalang di padang rumput. Orang-orang yang menyaksikan hampir tidak percaya melihat apa yang telah terjadi. Sekali-sekali mereka melihat di antara ketujuh orang itu terpelanting keluar arena. Bahkan seorang yang bertempur berempat terlempar dengan derasnya. Tubuhnya itu pun telah membentur sebatang pohon yang ada di halaman kedai itu. Sehingga untuk beberapa saat orang itu harus menyeringai menahan sakit pada punggungnya. Ketika orang itu memasuki kembali arena pertempuran dengan punggung yang masih nyeri, maka kawannya yang seorang lagi dengan kerasnya terbanting di tanah. Beberapa kali orang itu berguling, namun ketika ia mencoba bangkit, tangannya harus menekan pinggangnya yang kesakitan itu. Yang terjadi sama sekali tidak sebagaimana dicemaskan oleh banyak orang. Ketujuh orang itu satu persatu mulai kehilangan tenaga dan kemampuan untuk melawan. Serangan-serangan Jalawajah dan Suratama telah menghancurkan kebanggaan mereka sebagai orang upahan yang sangat ditakuti. 7 orang yang bertempur bersama-sama ternyata tidak mampu mengalahkan 2 orang anak muda yang tak dikenal itu. Jalawajah dan Suratama memang tidak menahan diri lagi. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka untuk memaksa ke-7 orang lawan mereka itu menyerah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.